do something different here. Something that lasts. You are being very bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Classic Gang. Seperti biasa, kita akan membahas tentang motor lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang motor ini, motor Sultan. Kita akan bahas tuntas tentang motor ini, mulai dari speknya, kemudian part-partnya juga, serta ada sedikit historical lesson-nya tentang motor ini. Jadi mulai dari awal dapat hingga seperti ini. Cuman sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman di stop dulu videonya, nyalakan dulu rokoknya biar lebih santai. Oke, terima kasih. Kita bahas sedikit dulu tentang motor ini. Jadi pemiliknya dulu mendapatkan motor ini dulu bentuknya tidak langsung seperti ini. Jadi ketika awal mendapatkan ini masih berbentuk Honda Dream dengan tangki yang besar. Teman-teman pasti sudah tahu semua tentang Honda Dream. Kemudian dari Honda Dream dirubah untuk menjadi CB Glade dengan penampilan yang seperti ini. Cuman untuk warnanya dulu belum seperti ini. Warnanya dulu masih ada tayang-tayang atau kita sebutnya tayangan. Kemudian dari tayangan sempat dipakai boxy, dan cukup lama motor ini hanya berbentuk Honda CB Glade dengan warna boxy itu. Kemudian dirubah menjadi warna hijau, cuman bukan hijau ini. Dulu hijaunya juga tidak seperti ini maksudnya. Kemudian dirubah lagi hingga akhirnya seperti ini motornya. Ya, kenapa kok hijau? Ya mungkin karena orangnya suka dengan hijau dan juga menyesuaikan dengan warna dari surat motor ini. Untuk basic motor ini adalah Honda GL 100. Untuk tahunnya kami kurang tahu karena minimnya data tadi. Kami lupa untuk menanyakan itu. Kita langsung masuk saja ke pembahasan tentang motor ini. Ya, nggak usah panjang lebar lagi. Kita mulai dari bagian kanan dulu. Dari sini dulu. Kita mulai dari bagian ban. Untuk ban depan, ini adalah ban dengan merek FDR tipe MP27. Untuk ukurannya 90/80 di depan. Untuk ukuran segitu nyaman lah untuk dipakai di jalanan. Kalau ukurannya terlalu kecil ya tergantung ke penunggangnya lagi ya. Kalau kalian ngerasa ban kecil nyaman juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak nyaman mending ganti yang gede. Ini ukurannya udah standar. Kemudian ke bagian ini velgnya ini mereknya TDR. Untuk ukurannya 185, ringnya 17. Kemudian ke bagian ini tromol depan dan juga ini piringan cakram. Ini adalah milik dari Kawasaki Dirt Tracker maksudnya. Dengan ini sayang, ini baunya udah mulai karatan ini. Mohon ini diganti pada pemiliknya karena sayang sekali kalau motornya bagus seperti ini tapi baunya nayeng ini. Gimana ya, agak mengurangi keindahan dari motornya ini. Ya mungkin lagi mengumpulkan uang karena orang juga merantau.
Kemudian ke bagian ini bracketnya, bracket dari kaliper ini bracket tipe CNC. Iya Mas ya. Oke, CNC. Untuk kalipernya Brembo, tapi ini Brembo KW. Ke ini bagian selang rem ini variasi dengan mereknya Morin. Di sini mereknya Morin, nggak kelihatan tapi. Dari sini selang rem ini kita ke bagian ini, skok depan. Skok depan ini pakai Kawasaki Ninja R lama Mas ya. Ini pakai Ninja R lama. Kenapa pakai Ninja R lama? Ya biar bagus tentunya. Karena udah zamannya pakai Ninja R. Kalau yang dulu-dulu ya bagus sih, cuman kalau teman-teman sekarang lebih banyak pakai yang ini. Ya saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Selera mungkin ya, semua kembali selera. Spakbornya sama ini ya. Ini sama pakai Kawasaki Ninja juga. Ya dengan ini apa motif-motifnya ini pakai airbrush. Grafisnya seperti ini. Warnanya sebenarnya sih kalau untuk warna saya kurang suka ya. Cuman ya ini karena seleranya beliau seperti ini. Ini kenapa pakai Ninja? Ya karena kalau pakai slapbornya motor lain pasti nata ulang. Kita ke ini ke bagian pangkon lampunya. Nah gini kelihatannya. Ini bagian pangkon lampu ini teralis nganjuan. Untuk bagian lampu sen atau ratingnya ini brown free bertipe palu. Ya bukan palu beneran tapi palu-paluan. Kemudian untuk ini adalah milik dari Kawasaki Binter. Kenapa kok pakai Binter? Ya karena tadi sempat disinggung sama pemiliknya, pengennya sih pasang sesuatu yang ori gitu. Termasuk bagian ini juga nanti ada yang ori-ori juga. Untuk ininya lampu depannya ini demaker. Kemudian ke bagian ini speedometer. Speedometernya menggunakan Kawasaki Vision. Yamaha Vision maksudnya. Mohon maaf salah ngomong tadi. Ya, Yamaha tolong jangan dituntut saya nanti. Untuk ke bagian ini segitiga atasnya ini adalah kepunyaan dari Suzuki TRS. Ini juga ori juga. Kenapa kok pakai ini? Karena ini untuk konstruksinya dia itu T-nya itu lebih lebar. Jadi kalau dia ininya lebih lebar, ininya kan apa ya? Agak lebih gagah ya daripada motor-motor yang dengan segitiga ini yang agak menciut ya. Ya tujuannya itu aja sih, biar terlihat lebih agak gagah ya. Kemudian ke bagian kaliper master rem maksudnya. Ini mereknya sama dengan kaliper yang bawah tadi. Ini pakai merek Brembo juga. Ini juga KW juga. Kemudian ke bagian holder kanan ini punya Kawasaki Ninja 150. Ini hand grip juga sama Kawasaki Ninja juga. Untuk ini covernya ini variasi, warnanya disamakan dengan bagian handle dan juga master rem, serta tadi yang depan bawah tadi ada kaliper tadi disamakan biar serasi. Untuk bagian ini spion mereknya Dayton, bukan Daytona.
Ke bagian tangki. Untuk tangki ini press dari Kudus. Nah, ini joknya. Ini joknya untuk jok ini kualitasnya bagus ya. Karena ini joknya itu keras, nggak lembek, cuman masih empuk. Kalau teman-teman yang lain itu biasanya joknya itu keras, terus teksturnya itu keras juga. Jadi agak sakit kalau di pantat itu rasanya. Untuk perjalanan jauh sih pasti nyaman lah pakai jok ini ya. Kita pindah ke bagian ini, bagian belakang buritan ini. Untuk bagian slideboard belakang ini menggunakan Tristar. Ini sudah ditata, Tristar tatanan lah. Kemudian ke bagian ini pangon stopan ya. Lupa saya. Ini pakai pangon stopan V80 dengan ini stopannya ini BSA. Untuk bagian belakang ini manis lah, cukup bukan cukup sih, udah bagus banget malahan. Kemudian ke ini ya, apa ini, lampu sen ini sama dengan depan tadi, brown free tipe Palu. Untuk begelnya ini begel panjang nganjuan ya. Teman-teman juga udah banyak yang pakai ini, apa ya, dia lebih manis aja lah kalau dilihat ya. Kemudian ke bagian skok ini, skok belakang ini tipe YSS, merek YSS maksudnya, bukan tipenya. Ini ke bagian swing arm ini Kawasaki Kazi, iya mas ya, ini Kazi ya, ini Kazi yang sudah di chrome seperti ini. Jadi lebih manis lah antara warna dan juga cat dan juga chrome-nya ini match. Ini untuk ini buatan sendiri kayaknya, custom. Kemudian ke bagian ini untuk bagian belakangnya. Untuk ban belakang ini ban belakang sama dengan depan, ringnya 17 juga. Ukurannya pun sama, 90/80 dengan tipe yang sama, MP27 juga. Untuk velgnya yang ini lebih lebar dari yang depan tadi. Kalau depan tadi 185 ring 17, ini 215, ringnya juga sama 17. Mereknya pun masih sama, TDR. Ya namanya beli juga sepasang, pasti mereknya sama. Kemudian ke ini kaliper belakang ini mereknya Brembo dengan selang remnya mereknya Red It. Nih nggak kelihatan mungkin. Untuk ini piringan cakram ini merek dari TDR, dan tromol belakang punya Supra 125 disc brake. Kemudian untuk ini bagian tengah ini ya, dari mesinnya sudah pakai ini bloknya, block up-nya sudah pakai punya Honda Tiger. Kemudian ke bagian bawah ini pakai Mega Pro mas ya, Tiger juga ya. Ya ini semua Tiger juga, cuman ya nggak tahu ya, kalau saya ingatnya dulu ini Mega Pro ya. Tapi ini udah Tiger semua. Ya karbu ini pakai Kehin apa ini, Kehin PE mas ya, apa, oh Suko, oh ini ya ini Suko. Kemudian ke ini apa ini, koilnya, ya dari koil ini mereknya TDR dengan ada ini black box-nya ini, keren ini. Kemudian ke ini knalpot ya, ini punya Honda GL Pro mas ya, Honda GL Pro. Untuk kodenya HMK
bukan kek, ke ini bagian ini Kickstarternya. Ini pakai punyanya ini Honda CB 150R. Ya, kenapa pakai ini? Ya, seleranya beliau mungkin seperti itu. Cuman untuk apa ya? Selain penampilannya lebih oke, untuk nyelah pun juga lebih nyaman ya daripada pakai punya aslinya. Kayak punya saya itu udah nggak nyaman pakai itu. Kemudian ini bagian pedal rem, ini crystal tone. Ini pedal remnya yang sudah di chrome seperti ini. Untuk footstepnya apa ini Mas? Mega Pro Mono, Mega Pro New. Kenapa? Ya. Dan yang menarik dari motor ini dia. Ya. Untuk sistem pengkoplingan ini sudah menggunakan kopling hidrolis. Ini koplingnya seperti ini modelnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nanti minyaknya ada di atas itu, di atas dia memompa dan bisa gerak di sini. Untuk motor ini sudah menggunakan ini juga oil cooler. Sekarang ini klakson. Ini punya GL100 original. Ini juga dengan penampilan seperti ini, tentunya supaya apa ya? Lebih matching aja lah, biar lebih keren. Gengsi. Iya. Selain itu juga harganya mahal, bisa istilahnya apa ya? Menaikkan status sosial. Oke. Itu tadi kita dari bagian kanan dulu, pembahasan kita tentang motor ini dari bagian kanan, mulai dari ban depan ke skok, kemudian ke mesin, ke skok belakang sampai stopan. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kirinya. Nah, kita bahas bagian kirinya. Dan ini tadi kan tromolnya kalau dari sana nggak kelihatan dari belakang, nanti kita kasih tahu dari belakang bentuknya seperti apa. Kita mulai dari belakang dulu. Kalau tadi kita dari depan, kita langsung saja dari belakang. Untuk tromol tadi sudah sempat dibahas pakai Supra 125. Ini bagian skok sama juga, kanan kiri pasti sama lah. Kita bahas dari bagian ini, final gearnya atau gear belakangnya. Ini apa ini? Ini triple S Mas ya? Ya, ini triple S. Untuk rantainya juga sama, satu paket. Untuk gear depannya juga sama, cuman ketutupan sama ini, covernya ini. Kemudian ini juga, ini masih kasih tadi. Nah, ini tuh double starter. Ini juga satu paket sama mesinnya ini. Ini punya Honda Tiger. Kenapa pakai Honda Tiger? Ya, Tiger itu apa ya? Generasi yang cc-nya paling gede lah, tenaganya paling gede, makanya pakai itu. Jadi kalau pakai touring pasti enak lah. Untuk ini blok silinder sama yang atas ini tadi ya Honda Tiger tadi ya. Nah, yang ini keren. Ini punya Honda GL Platina. Ini model Honda lama. Untuk keran bensin apa ini Mas? Oh, ini Tiger juga. Ada ininya, covernya ini biar apa ya? Lebih ya variatif lah, biar lebih keren aja. Untuk ini dudukan mesinnya ini sama mesin ini Honda Tiger. Nah, untuk baut-baut ini, nah ini Pro Bolt. Iya, ini kuning ini jarang gosok gigi ini, makanya warnanya kuning.
Iya. Kita tadi lupa untuk bahas ini. Di sini untuk bagian sini ya cukup bagus lah. Cuman ini bakal sepertinya kalau lebih bagus kalau pakai yang slim ya. Untuk tempat akinya ini. Jadi dia bisa apa ya? Rata gitu. Cuman ini ya mungkin ownernya suka seperti ini. Kita ini untuk bagian bawah ini jagang samping ini udah tiger ini agak ada las-lasannya dikit di sini mungkin ya. Ini di custom ini. Kemudian di standar tengahnya ini punya Yamaha Jupiter yang udah di chrome seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri di chrome sama dengan mesinnya ya, biar apa sih ya, biar kelihatan kayak motor mahal aja, motornya Sultan. Ini untuk bagian ini sama dengan tadi ya, belnya sepasang, jadi dari sana kelihatan seperti itu, kalau dari sini penampilannya seperti ini. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang motor ini. Motornya anak rantau ya, tampilannya seperti ini, warnanya hijau dengan ini grafisnya seperti ini airbrushnya. CB Pekanjaman orangnya nyebutnya gitu ya. Kenapa namanya CB Pekanjaman? Ya itu tadi, karena motor ini sebelum jadi seperti ini sudah melalui perubahan dari zaman ke zaman. Ya sekian dulu saja pembahasan kita tentang motor ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe, serta di-share ke seluruh media sosial teman-teman, supaya kami bisa dapat uang untuk beli sepatu nanti. Sekian dulu pembahasan kita. Terima kasih udah nonton video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm trying to do something different here. Something that lasts. You are being very bad.